Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Bimo Aryotomo dengan NPM 1911 021 021 dan rekan saya Yolanda Goretti dengan NPM 1911 021 054. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit tutorial mengenai pengujian asumsi klasik pada aplikasi pengolahan data eViews gitu. Langsung saja untuk langkah pertama tentunya teman-teman harus menyiapkan aplikasi eViews yang pada kali ini saya menggunakan aplikasi eViews 10 gitu. Langsung saja kita buka aplikasi eViews-nya. Nah, untuk langkah pertama kita harus membuat work file ya. Itu dengan cara klik file di pojok kiri atas, kemudian kita pilih new dan kita pilih work file. Nah, untuk Word file ini bisa disesuaikan dengan data yang teman-teman miliki, ya bisa dipilih di sini. Namun pada kali ini saya akan menggunakan data tahunan. Gitu. Untuk tahun pertamanya ini itu disesuaikan oleh data yang teman-teman miliki. Yang pada kali ini data tahunan ini saya mulai dari tahun 2005 sampai 2020. Langsung saja kita pilih start date-nya ini 2005 dan end date-nya ini 2020. Nah, setelah ada workflow seperti ini, langsung kita masukkan saja data dari yang sudah kita siapkan di Excel tadi dengan cara pilih quick, kemudian pilih empty group. Nah, ini bisa dilihat di empty group ini sudah disesuaikan tahunnya oleh yang sudah kita input tadi. Nah, sebelum menginput data tersebut, ini harus kita pindahkan dulu kolomnya ke sini karena kita akan mengcopy datanya ini beserta nama variabelnya. Langsung saja kita copy, kemudian kita masukkan di eViews. Nah, untuk memudahkannya ini lebih baik kita mengganti nama-nama variabel ini dengan nama Y dan X1, X2 dan seterusnya. Yang dimana Y ini itu melambangkan variabel terikat dan variabel Y ini melambangkan variabel bebas. Kita ganti saja, ini disesuaikan saja nama variabel X-nya karena ini disesuaikan dengan variabel bebas yang teman-teman miliki. Nah, untuk langkah selanjutnya ini adalah kita akan meregresinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita blok, ya, kita mulai dari variabel Y, kemudian X1, X2, dan X3. Kemudian teman-teman klik kanan pada mouse dan pilih open, kemudian pilih as equation. Nah, sebelum kita klik OK, ini variabel C-nya ini kita pindahkan dulu ke setelah variabel Y. Nah, seperti ini ya. Ini harus diperhatikan seperti ini. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, akan keluar hasil regresi dari hasil data tersebut. Nih, dari hasil regresi ini sudah ketahuan ya. Atau teman-teman bisa cek di video kami sebelumnya. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik itu ada 4 teman-teman. Langsung saja kita ke uji yang pertama. Untuk uji yang pertama kita lakukan untuk uji multikolinialitas, yaitu melalui uji variance inflation factor. Nah, caranya itu ya seperti tadi ya. Kita pilih koefisien diagnostik, kemudian pilih variance inflation factor. Ya kan? Nah, di inflation factor ini bisa terlihat ya dari hasil-hasilnya ini. Nah, di uji multikolonialitas ini melalui uji variance inflection factor ini bisa dilihat ya, kalau dari angka-angka hasilnya ini rata-rata atau hampir semuanya ini itu di bawah nilai 5, yang dimana jika di bawah nilai 5 itu terjadi multikolinearitasnya itu tergolong rendah, yang dimana makin besar angka yang dihasilkan dari hasil uji ini, itu artinya terjadi makin besar pula terjadinya hasil multikoliniaritas gitu. Nah, untuk selanjutnya
kita akan melakukan uji normalitas, yaitu melalui tadi kita klik view tadi, kemudian untuk uji normalitas sendiri itu ada di pilihan residual diagnostik. Ini berbeda dengan tadi uji multikolonialitas. Setelah kita pilih residual diagnostik, kita pilih ke histogram normality test. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini ya, untuk hasil uji normalitas atau normality test. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini kan ada hasil Jarque-Beranya, ada hasil probabilitasnya, yang dimana probabilitasnya ini masih di bawah alfa, yang dimana alfa pada kali ini saya menggunakan kepercayaan alfa 0,5 gitu. Yang dimana ini masih di bawah 0,5, artinya masih ada variabel tersebut masih signifikan gitu loh. Variabel bebasnya masih ada signifikan terhadap variabel terikatnya, yang dimana variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y gitu. Nah, untuk uji selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas, yang dimana itu masih kita tadi klik view, kemudian pilih residual diagnostik. Untuk uji heteroskedasticity ini kita pilih yang paling bawah ini. Nah, untuk ini teman-teman bisa menggunakan ya, ada test type-nya ini ada Bruce Pagan, Harvey, Glacier, Artswhite, atau bisa di custom tuh. Untuk kali ini saya menggunakan tipe test white. Nah, bisa dipilih, kemudian kita pilih langsung saja klik OK. Nah, di uji heteroskedasticity ini melalui test white ini bisa dilihat probabilitas chi-square-nya ini di angka 0,2, 0,3, serta 0,5, yang dimana tentunya ini masih berpengaruh gitu loh, artinya masih di bawah 0,5 yang dimana sudah kita tetapkan tadi di awal. Artinya pada uji white ini saja juga masih terjadi pengaruh gitu, yang dimana ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat gitu. Kemudian untuk uji selanjutnya itu ada uji correlation LM test. Nah, ini pilihannya masih sama tadi, dipilih view, kemudian dipilih residual diagnostik. Nah, untuk uji LM test ini like spesifikasinya langsung saja kita klik OK ya di angka 2 ini. Nah, bisa dilihat di uji LM test ini hasilnya ini cukup masih di bawah sorry ini cukup tinggi dari angka yang sudah kita tetapkan tadi di 0,5, yang artinya ini terjadi auto korel. Nah, setelah ini sorry tadi lanjutan yang tadi ini terjadi autokorelasi pada data yang kami miliki ini. Nah, untuk itu menghasilkan itu terjadi autokorelasi atau multikolonialitas itu tergantung dari data yang teman-teman miliki gitu. Karena untuk mencari data yang sempurna itu rasanya juga cukup sulit ya untuk teman-teman. Nah, mungkin sekian saja untuk tutorial saya untuk pengujian asumsi klasik pada aplikasi eViews ini. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman semua untuk mulai menggunakan aplikasi eViews ini. Sekian dari saya, terima kasih.